Kayanya Negeriku, Subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi, salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam khususnya yang tidak dapat diperbarui, lama-kelamaan semakin berkurang dan akhirnya habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya. Usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Berikut kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Kemudian, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. Kemudian juga menggunakan energi alternatif. Selanjutnya, hak memanfaatkan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Berikut ini beberapa contoh perilaku orang-orang di sekitar terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, baik yang langsung bisa dimanfaatkan maupun yang masih harus diolah terlebih dahulu, sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Di Indonesia banyak terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapatkan dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang seandainya minyak bumi habis, keberlangsungan hidup manusia akan banyak masalah dan kacau. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gas cair merupakan produk dengan nilai lebih tinggi dibandingkan bahan bakar lain. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Hasil dari pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak residu seperti bensin, solar, bensol,
oli, dan minyak tanah. Beberapa bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi juga sangat berperan dalam industri kimia. Beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Hasil lain dari pengolahan minyak bumi ternyata juga masih bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer. Polimer ini sangat penting sebagai komponen untuk beberapa jenis industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak bumi adalah industri plastik. Jika kamu pergi ke dapur, ternyata banyak juga peralatan yang memanfaatkan minyak bumi. Alat-alat dapur seperti kulkas, kunci pintu, oven, kursi, dan meja ternyata juga menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan yang digunakan untuk mengolah aluminium, besi, atau baja. Selanjutnya, mari kita temukan gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama. Ya, di paragraf pertama kita bisa melihat bahwa kalimat utama terdapat di awal paragraf, sehingga gagasan pokok dapat kita ambil dari paragraf pertama, yaitu minyak bumi merupakan sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Lanjut paragraf kedua. Paragraf kedua, setelah kita baca paragraf 2, kita juga dapat melihat bahwa paragraf 2 termasuk paragraf deduktif. Kalimat utama terdapat di awal paragraf. Maka kita dapat menemukan gagasan pokok dari paragraf kedua, yaitu terbentuknya minyak bumi selama jutaan tahun. Selanjutnya ke paragraf 3. Ini juga dapat kita lihat bahwa kalimat utama terletak di awal paragraf. Sehingga gagasan pokok dari paragraf 3 ini yaitu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Berikutnya paragraf 4. Amati paragraf keempat. Ini juga merupakan paragraf deduktif ya. Jadi kalimat utama terletak di awal paragraf. Dapat kita ambil gagasan pokok dari paragraf 4, yaitu hasil olahan minyak bumi berperan dalam industri kimia. Selanjutnya ke paragraf 5. Ya, paragraf 5 ini juga dapat kita lihat itu merupakan paragraf deduktif, sehingga dapat kita ambil gagasan pokok paragraf kelima, yaitu minyak mentah menjadi sumber polimer. Berikutnya paragraf ke-6. Ini kalimat utamanya juga terletak di awal paragraf ya. Gagasan pokok paragraf ke-6 yaitu banyak peralatan memanfaatkan minyak bumi.